Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Putri Febriana, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, Prodi Keperawatan dengan nomor pokok 104020446. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Di dalam buku ini terdapat 7 bab. Bab yang pertama yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa lain, maka pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Pendidikan nasional memiliki fungsi sangat strategis. Setiap warga negara Indonesia dituntut untuk hidup berguna dan bermakna bagi bangsa dan negaranya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu, diperlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan, nilai moral, dan nilai budaya bangsa. Pengertian nilai dasar harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekayaan setiap lulusan perguruan tinggi. Selanjutnya, di bab 2 yaitu memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Identitas nasional merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama, sehingga tampak kelihatan di dalam keseharian tingkah laku seseorang dalam komunitasnya. Identitas nasional merujuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Sedangkan bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Selanjutnya, di bab 3 yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, pengertian ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan, kepercayaan, menyeluruh, dan sistemik yang menyangkut bidang politik, termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan, sosial, budaya, dan keagamaan. Ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa yang memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa dan memberikan arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Selanjutnya di bab 4 yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Secara etimologi, istilah negara berasal dari kata status atau statum, bahasa Latin klasik, adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah adat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat dan hidup dalam sauna kerjasama. Selanjutnya di bab 5 yaitu memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Istilah negara hukum atau rule of law merupakan suatu istilah yang muncul pada abad 19. Namun, sesungguhnya konsep negara hukum tersebut sudah tercetus sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa. Konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia merupakan isu pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, bahwa semua persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Selanjutnya yaitu bab 6, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Istilah wawasan Nusantara sebagai konsep wawasan nasional Indonesia berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit di antara dua hal.
Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Selanjutnya di bab terakhir, yaitu bab 7, memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar yaitu tahan, yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang harus diwujudkan oleh suatu negara dan harus dibina secara diri, terus-menerus, dan sinergi dengan aspek-aspek kehidupan bangsa yang lain. Unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama ada ketangguhan. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Yang kedua ada keuletan. Keuletan adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dapat menggunakan kemampuan tersebut untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada identitas. Identitas adalah ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan atau holistik. Yang keempat ada integritas. Integritas adalah kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik yang bersifat potensial maupun fungsional. Yang kelima ada ancaman. Ancaman adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. Selanjutnya ada gangguan. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar, bersifat bertujuan melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Selanjutnya ada hambatan. Hambatan adalah hal atau usaha dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang terakhir ada tantangan. Tantangan adalah hal atau usaha yang bersifat menggugah kemampuan dan biasanya ini terjadi karena sesuatu kondisi yang memaksa, sehingga menyebabkan seseorang atau kelompok orang merasa harus berbuat sesuatu untuk menghadapi keadaan yang dikarenakannya. Di slide terakhir yaitu ada kesimpulan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang penting. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghargai kemajemukan, cinta tanah air, dan berbagai lainnya. Buku ini berbicara mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan bahasan orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Kemudian disusul dengan bahasan tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Selanjutnya dibahas tentang negara, konstitusi, dan warga negara serta negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Kemudian, di bagian akhir dibahas ihwal, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, serta ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.